Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rini, Pak Agus, kedengaran suaranya? Kedengaran ya. Mudah-mudahan ada lagi nanti yang bergabung. Ini baru berdua ya. Nanti tidak apa-apa karena jadwal kita ini adalah pagi. Sebagian besar masih banyak yang kerja gitu ya. Karena kemarin kita polling hasilnya 32 di malam. Nah, jadi berhubung malam ada tidak bisa melakukan twab, jadi kita lakukan twab sekarang, dan ini juga kita percepat harusnya di minggu depan. Nah, mulai bukanya itu harusnya hari Senin. Ya, jadi kebetulan insya Allah besok saya mau berangkat umroh, jadi tidak bisa menghadiri twab besok. Jadi jadwalnya kita percepat hari ini. Insya Allah nanti rekamannya akan kita share di link twabnya. Izin ya Mbak Rini, Pak Agus. Oke, siap. Untuk materi kita itu sudah masuk ke pengenalan Java harusnya gitu ya. Jadi kita review sedikit bahwasannya kemarin kita sudah melakukan diskusi ya, diskusi terkait materi algoritma dan pemrograman. Ya, modulnya mungkin sudah bisa di download dan dibaca-baca, juga di pustaka UT juga sudah bisa dibaca gitu ya. Kalau saya dikirimin gitu ya, dikirimin pakai bukunya. Jadi materinya ini dapat dibaca di eh, pustakanya UT gitu ya. Nah, jadi kita review sedikit mengenai algoritma yang ada di forum diskusi. Jadi kemarin sebagian besar membahas itu tidak ada masalah. Ya, jadi dalam proses algoritma itu ada dua model yang bisa kita gunakan, walaupun sebenarnya masih banyak yang lain gitu ya. Karena kita bisa gunakan modelnya flowchart, kemudian kita juga bisa gunakan shortcut. Izin saya share screen sebentar. Oke, ini ya materi pertama kita kemarin. Bapak Ibu yang lain, adik-adik itu kayak kelihatan untuk share screen-nya. Kelihatan ya. Jadi ini materi yang sudah diambil di aktivitas belajar pertama gitu ya. Jadi ini pengertian algoritma kita. Ya, jadi sebenarnya segala sesuatu itu kita membutuhkan algoritma gitu ya. Jadi tujuannya itu untuk pekerjaan kita itu bisa lebih sistematis dan diurut secara logis gitu. Jadi sebenarnya kadang kita berpikir kenapa ada programmer itu yang tidak eh, membutuhkan flowchart gitu atau pseudocode dan lain sebagainya. Nah, bahwasannya ketika mereka melakukan pengkodingan itu algoritmanya itu sudah tergambarkan di dalam isi kepalanya gitu. Jadi sudah ada flowchart di dalam kepala programmer tersebut. Ya, karena sudah biasa melakukan, jadi sudah terbiasa langkah-langkah urutan apa yang harus dilakukan. Nah, jadi untuk algoritma sendiri itu tidak hanya digunakan ataupun dipakai dalam pemrograman gitu. Apapun pekerjaan yang mau kita selesaikan secara sistematis
dan itu dapat dilakukan secara logis, itu kita bisa gunakan algoritma. Nah, jadi ini ada contohnya ini, contoh algoritmanya itu, misalkan kalau kita mau ke Bogor, misalkan contohnya dari tempat kita asal, misalkan saya dari Padang ini ke Bogor, kira-kira mau pergi pakai apa? Kalau naik kereta nggak sampai gitu ya, karena nggak ada kereta dari Padang ke Bogor. Nah, naik taksi kan nggak mungkin, kejauhan. Naik angkot apalagi. Nah, itu adalah urutan dari apa namanya, cara kita untuk menyelesaikan masalah bagaimana dari Padang itu bisa sampai ke Bogor. Nah, bisa saja nanti perginya itu bisa naik pesawat gitu ya, naik bus dan lain sebagainya. Nah, kecuali nanti contoh yang ada di sini itu masih dekat seputaran Bogor gitu ya, bisa naik kereta misalkan dari Jakarta dia naik kereta, atau naik taksi bisa lebih mahal sedikit lah gitu ya, atau naik angkot kalau di charter gitu ya. Jadi kira seperti itu untuk algoritmanya. Nah, ini ada alasannya, berarti sebuah algoritma itu adalah sebuah kemampuan dari seseorang gitu ya, mengurutkan instruksi bagaimana nanti masalah ini bisa diselesaikan. Jadi secara sederhananya itu adalah bagaimana kita melakukan masalah ini bisa terselesaikan gitu. Nah, intinya nanti kita akan bekerja di bagian proses. Karena nanti ada input, kemudian outputnya seperti apa. Nah, proses itu yang akan kita coba urutkan menggunakan algoritma. Nah, ini juga ada alasannya biar lebih efisien gitu ya. Kemudian abstraksnya, kemudian reusability. Dan ini juga pengertian apa nih, program. Nah, ini masukkan pengertian program. Itu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer. Ya, karena tujuan kita memprogram itu adalah berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi antara kita sebagai pengguna nantinya dengan si mesin gitu ya, yang kita istilahkan dengan komputer. Nah, ini ada contohnya, ada sistem operasi, ya ada program aplikasi, dan ada juga nanti bahasa pemrograman gitu ya. Ini dia bahasa pemrograman. Jadi ini bahasa yang disusun untuk membuat instruksi-instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer gitu ya. Jadi sehingga nanti komputer itu bisa mengeluarkan hasil keluarannya seperti apa. Nah, ini ada contoh bahasa pemrograman itu ada dibagi menjadi 3. Ada pemrograman tingkat rendah, itu bahasa mesin, itu kita sangat sulit sekali mengertinya. Makanya di dalam pemrograman itu ada bagian compiler gitu ya. Jadi mereka lah yang compiler tersebutlah yang menginstruksikan ataupun merubah dari bahasa yang kita pahami menjadi bahasa mesin. Nah, kemudian ada yang kedua itu bahasa pemrograman tingkat menengah, itu bahasa rakitan atau kita kenal dengan bahasa assembly. Dan ada bahasa yang lebih menyerupai bahasa kita atau bahasa tingkat tinggi. Nah, salah satunya yang akan kita gunakan itu adalah Java gitu. Misalkan ada DLP, ada Basic gitu ya. Itu bahasa-bahasa tingkat tinggi. Jadi bahasanya itu sudah mirip dengan bahasa kita ya. Nah, ini programmer yang kita ceritakan tadi. Jadi orang yang bekerja untuk membuat aplikasi gitu ya, ataupun membuat sistem informasi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penyelesaian masalah dengan program. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu menganalisa masalah dan membuat algoritmanya. Nah, di sini kita mementingkan algoritma tersebut. Jadi masalah yang ada itu kita analisa, kita urutkan dalam bentuk algoritma. Kemudian menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Jadi setelah algoritma tadi sudah disusun sedemikian rupa, baik dalam bentuk flowchart ataupun dalam bentuk pembuatan yang lainnya, kita bisa susun decode dan lain sebagainya, itu nanti baru kita tuliskan dalam program. Dan mungkin ada seperti yang disampaikan tadi, ada yang tidak membuatkan algoritmanya. Nah, sebenarnya algoritmanya itu sudah tersusun di dalam kepalanya. Kalau programmer seperti itu, dia tidak lagi menuliskan flowchart-nya gitu ya, karena dia sudah tahu habis ini ngapain, dia sudah bisa mengeksekusinya langsung ke dalam bentuk pemrograman. Dan yang ketiga, nanti setelah selesai programnya itu dibuat, baru kita eksekusi dan uji gitu ya. Nah, ini untuk representasi algoritma.
Jadi salah satunya bisa kita pakai flowchart. Jadi flowchart ini pun tidak harus di dalam program gitu ya. Karena flowchart ini salah satu bentuk yang kita gunakan untuk mendeskripsikan bagaimana proses itu berjalan gitu ya. Nah, kadang kita berkunjung ke tempat-tempat tertentu, misalkan contohnya ke rumah sakit gitu, ada flowchart rawat inap misalkan, ada flowchart untuk rawat jalan, ada flowchart bagi pasien untuk berobat. Nah, nanti di sana mulai digambarkan ada pasien datang, kemudian registrasi atau mendaftar gitu ya. Kemudian nanti habis itu dia menemui polikliniknya ke dokter siapa. Nanti saran dari dokternya apakah rawat inap, rawat jalan gitu. Nah, itu juga digambarkan dalam bentuk flowchart. Jadi set instruksi yang dilakukan tersebut tergambarkan dalam bentuk flowchart. Nah, jadi dalam flowchart ini pun banyak bagian gitu ya. Kalau kita di komputer tentu saja nanti ada flowchart proses, itu bagaimana proses program itu berjalan. Kemudian juga ada flowchart program. Jadi flowchart program itu lebih detail terhadap program ataupun instruksi dari program yang akan kita lakukan ataupun program apa yang bisa dikerjakan oleh program tersebut. Misalkan kalau flowchart proses, flowchart sistem informasi peminjaman buku misalkan. Nah, nanti di dalam flowchart proses peminjaman buku tadi ada lagi flowchart untuk pembuatan program pinjam, program mengembalikan buku. Nah, masing-masingnya ada lagi flowchartnya. Nah, jadi itu untuk flowchart program. Nah, ini ciri dan manfaat algoritma. Ini nanti bisa dibaca saja, juga sudah ada di diskusi gitu ya. Kemudian pedoman penyusunan algoritma, ya ada input, output. Jadi kira-kira itu untuk pengenalan di algoritma. Kita cari modul 2. Saya ganti dulu modulnya. Modul 2 kita membahas tentang masih algoritma gitu ya. Masih algoritma. Nah, ini untuk yang modul 2. Oke. Modul 2 ini kita membahas struktur dasar algoritma. Ini kita sudah diskusikan juga. Jadi, yang pertama itu ada yang namanya sequential. Sequential ini proses yang dikerjakan berurutan. Jadi mulai dari start, inputnya apa, prosesnya apa saja dikerjakan, kemudian selesai gitu ya. Jadi urutannya itu dilakukan secara berurut tanpa ada percabangan dan sebagainya. Jadi lurus saja. Nah, itu yang modelnya sekuensial. Ini contohnya. Ya, misalkan untuk flowchart apa ini? Menampilkan penjumlahan gitu ya. Jadi ada start. Nah, jadi ada di sini ada start, ada pembacaan nilai A, pembacaan nilai B. Kalau mau digabung dalam satu simbol di sini juga boleh. Jajaran genjang ini ada read A, read B, kemudian dijumlahkan, cetak hasil penjumlahan gitu ya. Kemudian selesai. Nah, ini yang sekuensial. Ini bentuk pseudocode-nya. Mulai, kemudian input nilai A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian hitung, cetak, selesai. Ini yang sekuensial. Kemudian ada namanya algoritma seleksi. Jadi seleksi ini digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus 2 atau lebih alternatif. Kalau di ini istilahnya decision gitu ya. Ada pemilihan. Nah, mungkin di bagian diskusi ataupun tugas nantinya atau yang kemarin gitu ya. Ada yang bikin seleksinya, cuman kita tidak ditentukan ya tidaknya kemana. Itu ada saya komen. Kalau sebaiknya dijelaskan panah yanya kemana, panah tidaknya kemana. Nah, ini kan contohnya ada untuk melihat ataupun prosedur untuk menonton film gitu ya yang lebih dari 17 tahun. Nah, kan ada pemilihan tuh kalau seandainya dia boleh menonton jika
usianya lebih dari 17 tahun. Nah, jika usianya tidak lebih dari 17 tahun, maka dia tidak boleh menonton. Jadi ada 2 pilihan, ada ya dan tidak. Jadi di sini dimulai dari start atau mulai, kemudian baca usianya, ya artinya ada proses penginputan usia, kemudian nanti dicek usianya berapa. Misalkan kalau kita ketik 18, dia akan ngecek apakah usianya itu besar dari 17 atau sama dengan gitu ya. Itu besar 17, kalau seandainya iya, maka dia boleh menonton. Artinya tiketnya dia dapat gitu ya. Kalau dia dientrikan 15, maka dicek apakah dia besar dari 17, berarti tidak. Jadi dia tidak diboleh menonton. Ya, jadi ini untuk algoritma seleksi. Decision ada pemilihan. Ya, dengan menggunakan fungsi if gitu ya. Menggunakan kata jika. Kemudian ketiga ada perulangan. Jadi perulangan ini dia akan balik lagi ke posisi di mana dia mau dikerjakan gitu ya. Jadi di sini ada contoh analoginya ini, hal-hal yang dilakukan berulang seperti mandi setiap hari, makan setiap hari, ini kan logika perulangan. Nah, di dalam pemrograman ini banyak sekali kita temukan untuk proses perulangan. Nah, ini contohnya nih. Ya, jadi yang pertama itu mulai. Nah, di sini ada proses deklarasi variabel, ini simbol inisialisasi gitu ya. Jadi kalau tadi jajaran genjang ini untuk input, ini ada inisialisasi. Kita mengenalkan variabel gitu. Kalau seandainya kita membuatkan variabel, misalkan ada A tambah B. Jadi A dia nggak tahu dulu A itu apa. Nanti bisa kita kenalkan dalam bentuk inisialisasi seperti ini. Kemudian ini diproses A sama dengan A tambah 1. Dia akan ngecek apakah A besar dari B. Jika ya selesai, jika tidak cetak A, dia akan balik lagi. Dia ngecek lagi apakah dia ngecek lagi A sama dengan A tambah 1, maka dicek lagi nanti A besar dari B gitu ya. Nah, begitu seterusnya sampai kondisinya itu terpenuhi. Kalau dia terpenuhi, dia selesai. Selama itu belum terpenuhi, kata tidak di sini, maka dia akan lakukan proses terus-menerus. Nah, itu proses perulangan. Nah, di sini ada model pseudocode-nya. Jadi ada deklarasi variabel A itu nilainya 0, B itu 100. Ngecek A tambah 1, berarti kalau A tambah 1, A-nya 0, tambah 1 berarti nilainya 1. Dia ngecek apakah 1 itu besar dari 100? Kan tidak. Kalau tidak, dia akan ngecek lagi, dia tambah lagi. Ya, jadi 2 apakah besar dari 100 sampai nilainya nanti 101 gitu ya. Jika 101, maka dia sudah besar dari B, baru dia selesai. Nah, jadi seperti itu untuk algoritma perulangan. Nah, habis untuk yang modul 2. Nah, berikutnya kita cek ke modul 3. Mana nih? Modul 3. Nah, modul 3 itu adalah pedoman membuat flowchart. Saya share dulu. Nah, ini dia modul 3. Nah, jadi flowchart ini salah satu jenis diagram yang bisa digunakan gitu ya. Walaupun tidak mesti harus flowchart gitu ya. Cuman ketika kita dalam perkuliahan pemrograman, tentu ini salah satu menjadi dasar kita dalam mendeskripsikan nanti bagaimana program itu bisa berjalan. Jadi kita bikinkan algoritmanya salah satunya dengan menggunakan flowchart. Nah, flowchart ini punya ketentuan dengan berbagai macam bentuk simbol gitu ya. Nah, jadi ini urutannya ini sudah kita jelaskan tadi. Jadi ini yang berurut ya, sekuensial. Kemudian di sini ada keuntungannya mengapa kita gunakan flowchart. Ini boleh dibaca saja nanti. Kemudian ada keterbatasannya, ya dia tidak akan bisa mendeskripsikan bagaimana bentuk logika yang kompleks. Jadi kalau ada logika yang kompleks nanti bisa dipecah-pecah dalam bentuk flowchart program gitu ya. Kemudian dia tidak bisa melakukan proses perubahan atau modifikasi di dalam flowchartnya secara langsung. Ya, karena ada nanti ketika kita membuat program, misalkan dalam bentuk model
membuat sistem informasi dengan metode critical method contohnya. Nah, critical method itu kan contoh yang program yang bisa dimodifikasi setiap saat. Nah, ini akan sangat sulit untuk dijelaskan dalam flowchart karena flowchartnya akan selalu berubah-berubah gitu ya. Setiap ada perubahan, berubah lagi flowchartnya, perubahan, berubah lagi flowchartnya. Nah, ini keterbatasan dengan menggunakan flowchart. Kemudian ada reproduksi ketika program tersebut mau dibikin ulang. Jadi artinya flowchartnya dibikin lagi gitu ya. Jadi itu keterbatasannya. Jadi dalam satu flowchart yang pertama dia tidak akan bisa mewakilkan gitu ya. Ketika mau dirubah ulang, mau dibikin ulang, jadi harus dibikin lagi flowchartnya. Jadi itu salah satu keterbatasan dari flowchart. Ini untuk simbol-simbolnya. Dan untuk mulai selesai ini ada terminatornya itu adalah seperti ini. Ada yang bikin oval juga itu boleh. Cuman kemarin di dalam tugas ataupun di dalam diskusi ada yang bikinnya seperti persegi panjang, seperti proses ini. Ya, jadi itu nanti hati-hati. Untuk simbol mulai dan selesai sebagai terminatornya, itu sudutnya harus tumpul. Ya, ketentuannya sudutnya harus tumpul. Bisa seperti ini, atau dibikin dalam bentuk oval. Ovalnya jangan bulat bulat seperti lingkaran gitu ya. Karena lingkaran itu nanti sebagai penghubung lagi fungsinya. Ya, jadi ketika nanti kita membuatkan flowchart dan flowchartnya diberikan kepada programmer, walaupun sebenarnya salah seperti itu, programmer juga sudah tahu gitu. Wah, ini berarti mulai ini salah tulis simbol ini. Cuman secara default itu sudah ditentukan bagaimana bentuk model-model simbolnya gitu ya. Jadi ini untuk mulai selesai terminatornya seperti ini. Ini preparation, ini digunakan sebagai inisialisasi awal atau mau mendeklarasikan variabel. Ini input output. Nah, jadi data apa yang mau ditampilkan, ini simbolnya seperti jenjang-jenjang. Ini apapun yang bersifat proses, perhitungan, perkalian gitu ya. Dan apapun prosesnya itu simbolnya baru bujur persegi panjang. Ya, yang sudutnya tidak tumpul. Nah, kemudian ada decision yang menggunakan if tadi, iya dan tidak. Ya, jadi nanti kalau menggunakan simbol ini pastikan di garis tanda panahnya atau row-nya itu harus dijelaskan tidaknya kemana, iyanya kemana, biar jelas. Ya, sehingga nanti dia tahu programmernya ketika di panahnya ada dua, tidak ada ya dan tidaknya agak membingungkan. Ini if-nya yang terpenuhi yang kemana gitu ya. Jadi usahakan pastikan ada ya dan tidaknya. Kemudian ada konektor. Nah, ini yang disampaikan tadi. Jadi jangan sampai yang ketika bikin simbol star yang pakai oval, simbolnya lebih kecil gitu ya, sehingga membentuk lingkaran. Karena lingkaran ini berfungsi sebagai konektor. Jadi ketika Anda bikin flowchart dalam satu halaman yang sama, pas di halaman terakhir terputus gitu ya. Nah, kalau terputus kita bisa tambahkan konektor ini, bikin huruf atau angka, nanti disambung ke halaman sebelahnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ini arrow, ini simbol delay gitu ya. Dan masih ada beberapa simbol yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, ini yang standarnya saja yang ada untuk simbol-simbol di flowchart. Nah, ini pedoman dasarnya. Jadi dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan yang logis. Seperti tadi ada panahnya, ada terminatornya, ada simbol prosesnya, dan lain sebagainya. Diagram alur harus rapi dan mudah diikuti, sehingga seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Nah, seperti yang tadi, misalkan ada star yang dibikin menggunakan simbol proses. Nah, itu kan ambigu jadinya. Atau simbol penghubung yang lingkaran tadi dijadikan sebagai terminator. Sehingga nanti membingungkan kita dalam proses pembacaan flowchart. Flowchart harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Ya, kalau atas ke bawah aman ya. Cuman ketika baca dari kiri ke kanan, itu ketika ada proses perulangan, ada proses pemilihan, decision gitu ya. Nah, itu harus dari kiri ke kanan. Jadi nanti nyambungnya ya tidaknya lanjut ke kanan. Jangan kebalik nanti sampai ke kiri. Sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar darinya. Ya, satu proses, satu saja. Jangan nanti satu proses itu satu ke bawah, satu ke samping gitu ya. Seperti decision. Ya, jadi itu akan membuat kita bingung juga. Jadi ditentukan bahwasanya satu proses itu hanya satu garis aliran saja. Untuk simbol keputusan hanya satu garis aliran yang dapat memasukinya, tetapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan true and false.
Ya, ini keputusan yang decision tadi, ada if tadi. Masuknya 1, keluarannya bisa 2, ya dan tidak. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi. Nah, ini ada simbol mulai, ada VSLT. Nah, ini dia nggak akan tahu V ini apa, S ini apa, T ini apa. Ini kan kita ketika kita mendeskripsikan hasilnya, ini V ini apa nih? Iya, kalau seandainya orang yang mengerti tentang rumus ini, gitu ya. Kalau tidak, dia akan bingung. Makanya di sini yang benarnya itu harus kita deklarasikan dulu. V itu apa, S itu apa, T itu apa. Nah, nanti setelah dideklarasikan baru diinput. Ada nilai input S, ada input T. Baru setelah ada inputan, V-nya bisa dicari. Nah, kalau seperti ini kan kita nggak tahu yang dicari S-nya apa, T-nya apa, gitu ya. Jadi ini salah satu contoh pedomannya. Ya, jadi dalam menggambar harus tepat gitu ya. Semua persyaratan yang ditentukan harus disampaikan secara logis. Yang ini diagram harus rapi, jelas dan mudah diikuti. Ya, jadi ini contohnya. Nah, ini yang konektor seperti yang satu halaman tadi. Kalau dia terputus, nyambungnya ke sini. Nah, jadi disambung ke sini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini kalau di halaman yang sama gitu ya. Kalau di halaman yang berbeda, bentuknya beda lagi. Segi 1, 2, 3, 4, segi 5. Segi 5, nanti di halaman berikutnya panggil lagi segi 5 di awal, disesuaikan hurufnya ataupun angkanya. Oke, ini habis untuk yang modul 3. Kita cek ke modul berikutnya. Modul 4. Modul 4 pseudocode, saya rasa untuk pseudocode itu bisa dipahami sendiri karena tidak terlalu banyak dan tidak ada panduan tertentu untuk penggunaan pseudocode. Ya, walaupun di contoh itu menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi pseudocode itu bagaimana instruksi itu dikerjakan dalam bentuk penulisan gitu ya. Kalau tadi flowchart itu dengan simbol-simbol, kalau pseudocode itu dengan tulisan. Artinya bisa gunakan bahasa daerah kalau programmernya bahasa daerah gitu ya. Jadi kita bikinkan saja dalam bentuk bahasa daerah atau sebagai contohnya itu ada menggunakan bahasa Inggris. Kita mulai, kemudian cari nilai ini, tambahkan nilai ini gitu ya. Kemudian cetak nilai ini. Ya, jadi bagaimana mempresentasikan dari flowchart tadi bisa dalam bentuk pseudocode. Ya, kita lanjut ke modul 5 saja. Ya, karena untuk pseudocode sendiri tidak ada aturan baku gitu dalam proses penulisan pseudocode-nya. Kita cek yang modul 5. Modul 5 saya share dulu. Modul 5. Nah, kita sudah masuk ke dalam bagaimana membuat logaritmanya itu nanti dalam pemrograman Java. Nah, jadi di sini ada pengantar Java. Jadi Java ini adalah bahasa pemrograman yang juga sangat familiar di kalangan programmer ya, dan banyak diminati. Ya, karena katanya di sini tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun, banyak digunakan perusahaan besar, efisiensi waktu dan biaya, dukungan komunitas yang luas. Ini sejarah rilisnya dari 96 ya. Ada JDK beta, di 2018 itu ada Java SE 10. Kalau tidak salah kemarin saya instalasi untuk NetBeans-nya itu sudah Java 21 kalau nggak salah ya. Dan nanti silakan dicek perkembangan Java itu sudah versi berapa sekarang. Nah, konsep pemrograman ini basicnya. Konsep pemrograman itu ada dua, ada terstruktur, kemudian ada OOP. Jadi yang terstruktur itu dia pengerjaannya berurut. Bahasa terstruktur itu lebih pada macam bahasa pemrograman tingkat rendah dan tingkat sedang gitu ya. Jadi instruksinya itu dikerjakan per baris. Nah, jadi dikerjakan per baris.
Nah, beda dengan OOP. OOP ini sudah berorientasi objek gitu ya. Jadi objeknya dijelaskan seperti apa, kelasnya apa, sudah ada variabel dan lain sebagainya. Jadi dia bisa melompat ke sana ke sini, nah tergantung objek yang akan dieksekusinya seperti apa. Jadi tidak harus lagi per baris gitu ya. Ya, jadi seperti itu kira-kira analogi untuk pemrograman terstruktur dan OOP. Ini kelebihan pemrograman Java. Jadi multi platform, jadi bisa berjalan di platform apa saja. Library yang lengkap, ya. Gak kelihatan, Pak. Bentar. Udah? Udah ya. Nah, kayak gini aja lah biar nggak ini ya. Nah, jadi kita ulang lagi kelebihan pemrograman Java itu ada di multi platform, library yang lengkap. Kemudian mendekati sintaksi plus karena dulu gitu ya, ataupun sekarang masih banyak yang algoritma ini menggunakan pemrograman yang C++. Nah, kebetulan di modul kita itu menggunakan Java. Nah, salah satu lagi kelebihan Java itu dia sudah bisa berorientasi objek gitu ya. Nah, jadi modul-modul ini sudah bisa di-download gitu ya di kelasnya masing-masing. Nanti boleh dicek saja. Kemudian ternyata kalau ada kelebihan tentu ada kelemahan. Jadi kelemahannya itu fitur tidak kompatibel beberapa platform OS. Nah, jadi tidak semua OS yang bisa kompatibel dengan Java ini. Kemudian boros penggunaan memori, ya beberapa aplikasinya memang membutuhkan memori yang besar gitu ya. Kemudian mudah dekompilasi, artinya nanti dari hasil program yang dibikin bisa dibalikin lagi gitu ya. Aplikasinya bisa diambil lagi source code-nya gitu ya. Ada beberapa yang ini berhubungan dengan hak cipta gitu. Ketika kita membuat program yang sudah dikompil, hasilnya sudah ada, nah source code-nya bisa dikompilasi lagi, artinya didapat lagi. Nah, jadi itu beberapa kelemahan. Cuman pembaruan-pembaruan Java selalu melakukan proses perbaikan tentunya gitu ya. Karena kalau kita lihat sendiri itu dia punya enkapsulasi gitu ya, ada pemungkusan dari programnya agar selalu membuat susah dalam proses kompilasi ulang gitu ya. Jadi kira seperti itu. Nah, ini untuk OOP-nya. Jadi kalau berbicara OOP, kita tentu punya ada objek, ada kelas gitu ya. Nah, ini basicnya. Kemudian ada turunannya itu ada inheritance gitu, ada encapsulation yang dikatakan tadi, ada abstraction-nya, ada polymorphism-nya. Nah, jadi kalau kita ibaratkan, kita analogikan seperti yang ada di modul yang di-download, itu objek itu diibaratkan seperti sepeda gitu. Jadi ini loh objeknya. Nah, di dalam objek itu dia memiliki berbagai macam kelas. Bisa ada metodenya seperti apa gitu ya. Kemudian tipenya seperti apa, warnanya seperti apa, modelnya seperti apa. Nah, itulah bagian dari kelasnya. Nah, kemudian ada lagi turunannya seperti pewarisan ini. Jadi setiap kelas yang berbeda bisa memiliki karakteristik yang sama. Ya, kelasnya berbeda, cuman bisa saja nanti metodenya sama. Contohnya ada kelas sepeda gunung dengan kelas sepeda roda 3 gitu misalkan gitu ya. Nah, karakteristik yang sama itu dia bisa sama-sama digoes gitu ya. Nah, itu contohnya. Itu analogi untuk pewarisan. Jadi bisa saja nanti kita panggil pewarisan di sepeda roda 3 untuk pengerjaan di sepeda gunung. Nah, kira-kira seperti itu dengan karakteristik yang sama. Tapi kalau karakteristik yang berbeda, misalkan sepeda gunung hanya bisa digunakan atau naik mendaki gunung, roda 3 tidak bisa gitu ya. Nah, kira itu yang membedakan nantinya. Kemudian ini tadi ada enkapsulasi, jadi pemrogramannya itu dibungkus sedemikian rupa. Nah, kalau kita belajar jaringan itu ada proses pemecahan ketika data itu ditransfer gitu ya. Ada proses dipecah-pecah, kemudian dienkapsulasi agar nanti program ini tidak mudah disusupi. Nah, di Java itu juga dilakukan gitu ya. Artinya orang tidak bisa menyusupi skripsi program yang dilakukan di pemrograman Java. Kemudian ada abstraksi, ini cara pandangnya agar objek itu tidak harus dilihat secara detail. Misalkan antara kelas sepeda tadi. Nah, sepeda itu cukup disebutkan saja misalkan sepeda gunung,
sepeda roda 3 atau sepeda apa gitu ya. Nah, jadi tidak harus sepeda gunung ini harus punya rantai gigi, harus punya diameter bannya sekian ya. Jadi tidak harus dilakukan sedetail tersebut. Ya, jadi OP di Java ini bisa menggunakan model abstraksi ini. Kemudian ada polymorphisms. Ya, jadi sesuatu yang sama bisa berbeda dalam karakteristiknya. Ini kebalikan dari pewarisan yang tadi. Jadi bisa saja satu sepeda gunung dia punya karakteristik yang berbeda lagi. Misalkan sepeda gunung A dia bisa mendaki dengan ketinggian sekian. Nah, sepeda yang gunung B nggak bisa misalkan. Nah, itu contohnya analogi untuk karakter yang berbeda. Jadi nanti itu kelas-kelas tersebut bisa kita panggil di dalam proses pemrograman nantinya. Nah, ini untuk detail lebih lengkapnya untuk objek. Ya, jadi bagian terkecil pemrograman yang bersifat yang memiliki sifat dan karakteristik. Ya, seperti tadi ada lagi turunan sifat dan karakteristiknya. Jadi contohnya karakteristik objek tersebut adalah dia memiliki atribut atau properti gitu ya, atau identitas-identitas tertentu terhadap objek tersebut. Kemudian konsepnya lagi, objek itu harus mempunyai metode. Nah, contoh metode itu misalkan seperti ini, kita punya sepeda mau dikerjakan ataupun berangkat dari kota A ke kota B misalkan. Nah, bagaimana metode agar bisa dari kota A itu bisa sampai ke kota B? Ada yang digoes gitu ya. Ada yang ditarik pakai mobil misalkan atau sepedanya dinaikin ke mobil. Nah, itu contoh metode. Ada yang didorong misalkan. Nah, itu salah satu analogi contoh metodenya. Jadi apa metode yang kita gunakan untuk agar kelas tersebut bisa difungsikan gitu. Jadi kira seperti itu untuk analoginya. Nah, ini yang analogi yang diceritakan tadi. Nah, jadi atributnya dia punya pedal, punya roda, punya warna gitu ya. Oke, itu untuk yang 5. Ini yang kita masuk yang terakhir ini. Yang keenam. Sebelum nanti apa namanya? Anda bisa mengakses materinya di minggu depan gitu ya. Yang keenam. Nah, yang keenam ini kita sudah masuk ke bagian praktikumnya. Ini contoh beberapa sinta. Ini untuk komentar bisa pakai slash bintang gitu ya. Kemudian ditutup lagi dengan bintang slash. Ini untuk satu baris. Ini untuk beberapa baris bisa pakai slash bintang 2 kali, kemudian ditutup dengan bintang slash sekali. Dan satu baris juga bisa digunakan slash 2 kali. Nah, itu untuk komentar. Kemudian ini untuk statement package-nya import ini nanti bisa kita lakukan atau kita cobakan saja langsung menggunakan aplikasinya. Ini penjelasan untuk import gitu ya. Ini menampilkan apa nih? Interface kelas. Nah, jadi di dalam pembuatan pemrograman Java itu kita harus tentukan kelas terlebih dahulu. Ya, kemudian kalau dia memiliki metode apa metodenya. Nah, ini contohnya, kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan stats dan behavior berapa hal tentang kelas. Akses modifier public. Atau kita contohkan sajalah biar tidak membingungkan. Untuk aplikasi IDE-nya yang dipakai apa? Sudah coba cari aplikasinya? Halo? Halo? Belum ya? Kalau di modul disarankan pakai apa nih? Pakai sebentar ya.
pakai Eclipse ya, IDE Eclipse. Kemudian di sini juga disebutkan untuk menggunakan Draw.io ya. Jadi Draw.io itu kalau kita cari sini ya, Draw.io, draw. Jadi Draw.io ini digunakan untuk membuat diagram gitu ya, salah satunya flowchart. Tapi kalau hanya untuk sekedar flowchart, saya rasa di Microsoft Word itu juga sudah disediakan beberapa set yang bisa mewakili gitu ya. Tapi kalau menggunakan Draw ini itu lebih lengkap gitu ya, Draw.io. Jadi bisa di download gitu ya. Kemudian kalau Eclipse ini berbayar dari sini. Eclipse org. Nah, ini boleh di-download ini yang versi X86 ini. Tapi yang 32 ada enggak yang pakai komputer 32? Tapi saya lebih menyarankan pakai NetBeans gitu ya. Saya punya NetBeans. Download di Apache NetBeans. Nah, ini. Jadi editornya bisa langsung dari sana. Kemudian konsep OOP-nya ketika kita mau membuat pemrograman berbasis desktop, ini juga lebih enak menggunakan NetBeans. Nah, yang sudah dirilis itu yang versi 2023. Saya punyanya versi NetBeans. Saya masih pakai versi 21 nih. Kemarin terakhir downloadnya versi 21. Yang ada sekarang sudah disediakan versi 23 di September ya. Kapan tadi? September tanggal 19. Ya, jadi bentuk NetBeans ini seperti ini. Ini NetBeans. Cuman seperti yang disampaikan tadi, memang Java ini memiliki salah satu kekurangan, itu adalah boros terhadap memori. Jadi kalau seandainya hanya untuk menggunakan ataupun membuat aplikasi-aplikasi sederhana ataupun untuk ngetes pemrogramannya, itu kita bisa gunakan versi online saja gitu ya. Jadi tidak perlu diinstalasi kecuali nanti sudah membuat aplikasi ya. Kalau hanya untuk ngetes-ngetes saja, itu bisa pakai apa ya? Sebentar saya cari dulu. Online Java. Online Java. Nah, saya bisa pakai JDoodle ini. Nah, jadi di sini ada bagian pembuatan programnya atau script programnya. Di sini hasil outputnya. Untuk mengeksekusinya tinggal klik yang ini. Jadi di sini juga sudah disediakan tidak hanya Java yang bisa digunakan, nah, tapi berhubung kita pakai Java, berarti kita bisa pakai yang ini.
Java Compiler IDE. Ini yang versi online, jadi ini tidak akan memakan memori dalam proses instalasi dan lain sebagainya. Nah, jadi boleh gunakan ini untuk mencoba gitu ya. Nanti kan ada ketika buka minggu depan kan dapat modul itu. Ada dapat modul, ada beberapa pemrograman yang bisa dicobakan, boleh dicobakan di sini. Nah, jadi struktur dasar Java itu seperti yang tadi, di sini ada kelas. Nah, kemudian di sini ada proses penulisan dari kelas tersebut. Nah, nanti kita juga bisa lakukan proses import kelas dan lain sebagainya. Ya, jadi di pertemuan ini untuk terakhir kita bagaimana cara menampilkan teks gitu ya dalam bentuk output. Kita ada modul berapa ini? Kita menampilkan misalkan tulisan Halo Java gitu ya di modul berapa ini? Yang di modul ini kita tadi ya. Jadi modul 6 ya. Di modul 6 itu ada proses untuk menampilkan bagaimana ini yang ditampilkan ini sepeda gunung gitu ya. Ada public class sepeda gunung. Kita bisa kita cobakan langsung di sini di online ini. Nah, jadi ini kelasnya, ini metode apa yang akan kita gunakan. Ya, jadi di sini menggunakan public static void. Kalau di modul itu dijelaskan ada public class sepeda gunung, public void info. Ya, ini dipastikan nggak akan jalan gitu ya. Jadi nanti tolong dirubah, diganti menjadi main string. Ya, jadi infonya itu nanti ketika kita mau memanggil file-file class yang lain dan sebagainya nanti. Ya, jadi untuk pertama itu kita harus tetapkan metodenya itu adalah void main, kemudian string args. Ya, jadi ini defaultnya di Java. Ya, jadi untuk nama kelas silakan mau dirubah silakan, kalau tidak jadi masalah. Misalkan kita tadi mau menampilkan ya, ini saya hapus ya. Nah, kira seperti itu. Jadi nggak kelihatan. Bentar. Screen. Mana share screen tadi? Share screen. Keluar dia ya. Nah, kita coba pakai yang online tadi ya. Jadi boleh biar tidak membebani komputernya nanti. Nah, jadi public class ini blok untuk kelasnya. Jadi dimulai dari tanda kurung kerawal sampai kurung kerawal lagi yang paling akhir. Ini blok metodenya. Nah, mau ngapain kita metodenya itu adalah misalkan mau menampilkan, kalau di contoh ini adalah ini sepeda gunung gitu ya, terserah lah kita mau menampilkan apa. Jadi kita tampilkan di sini. Misalkan kita mau nampilkan nama saya misalkan gitu ya. Nah, kita coba eksekusi. Nah, sehingga outputnya nampil nama saya Iksan. Eksekusinya itu membutuhkan waktu 1,325 detik. Nah, ini termasuk lama gitu. Jadi Java ini memang salah satunya ini penggunaan memorinya seperti ini. Jadi untuk menampilkan ini dalam 1 detik saja ini termasuk yang lama. Ya, jadi ini tadi nama kelasnya. Jadi kalau mau ganti nama kelas ini silakan. Nanti kalau mau memanggil nama kelas lagi, sesuaikan kelas apa yang mau kita panggil.
Jadi bloknya kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup sampai di sini. Kemudian ini metodenya, ini default untuk metode ini menampilkan. Jadi yang di modul yang di download yang ini sepeda gunung, void info itu tidak akan jalan. Nah, jadi diganti jadi void main string args. Nah, di modul lanjutannya ada itu. Nah, cuman belum bisa diakses gitu ya karena masih dikunci. Bisa bukanya minggu depan. Nah, jadi nanti silakan dicoba, boleh pakai instalasi Eclipse, boleh NetBeans, ya cuman seperti yang disampaikan tadi agak butuh memori yang lebih besar. Tapi dengan keluaran komputer sekarang, laptop terbaru sekarang itu aman itu. Atau mau yang lebih ringan, gampang bisa gunakan yang versi online saja boleh. Nah, berhubung masih belum membuat aplikasi gitu ya. Kecuali nanti belajarnya itu sudah ke pembuatan aplikasi. Contohnya dalam pembuatan aplikasi desktop, nah baru boleh instalasi, boleh silakan. Jadi kita pakai ini aja untuk sementara cukup. Nah, jadi boleh dicobakan nanti ketika minggu depan itu download materinya sudah bisa di-download, bisa dicobakan sinta-sinta di dalam pemrograman Java. Ya, jadi ini yang kelas tadi, ini yang metodenya. Gitu ya, ini untuk awal ya. Nah, jadi kira-kira itu untuk materi kita di web, ada yang mau ditanyakan? Izin saya catat yang untuk update sekarang ya. Ini bisa bonus ini. Agus Prabowo gitu ya. Tadi ini Purwanti, Markus. 1, 2, 3, 4. Hanya 3 orang ya. Agus Prabowo, ini Purwanti, Markus. Ya, mungkin yang lain juga karena jadwal kita pagi masih banyak yang kerja gitu ya. Karena saya yakin dan percaya mahasiswa UT ini mahasiswa pekerja semua. Ya, jadi dengan sambil bekerja masih punya keinginan untuk berkuliah, ini sudah sangat diapresiasi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Rini, Pak Agus, Pak Markus? Yang mau bertanya silakan aktifkan ya, Pak Markus. Saya panggilnya Pak Markus atau gimana ini? Boleh ya? Hah? Apanya yang belum ada? Oh, belum ada yang ditanyakan. Oke, mudah-mudahan nanti bisa diikuti ya. Download materi tetap. Kalau seandainya di aktivitas belajarnya ada tugas, silakan dikerjakan. Ada diskusi, tolong dikerjakan juga diskusinya. Karena kita tahu konsep dari perkuliahan di UT, setiap tugas ada penilaian gitu ya. Dan rekapannya langsung dilakukan oleh sistem. Jadi tidak seperti perkuliahan kita di tempat lain yang nilainya dientrikan manual gitu ya. Jadi dia sudah terekap. Begitupun untuk yang diskusi. Nah, kalau yang berpraktek kan diskusi masih oke lah gitu ya. Kalau yang tidak berpraktek kan diskusinya juga dinilai. Ya, jadi mudah-mudahan terima kasih buat yang bertiga sudah hadir sekarang karena sudah menyempatkan waktunya di di minggu-minggu awal gitu ya. Artinya kita harusnya web di minggu berikutnya. Tapi karena ada satu dan lain hal kita majukan webnya sekarang. Ya, kalau tidak ada pertanyaan nanti boleh kita share di bertanya lebih lanjut di forum gitu ya, di diskusi e-learningnya juga boleh. Ini kamera saya juga udah mati nih. Mudah-mudahan modul-modul berikutnya bisa segera diambil, di-download dan dicobakan ya. Boleh pakai Eclipse. Kalau Eclipse itu kita sediakan filenya dalam bentuk Notepad. Filenya disimpan dalam format Java. Saya rasa lebih memudahkan pakai yang online seperti ini saja dulu ya, untuk menguji skrip-skrip ataupun program-program Java yang sudah disediakan di dalam modul. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin
web kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Agus, Mbak Rini, Pak Markus. Kita tutup pertemuannya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, sama-sama. Sama-sama.